Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Osaka Sumamio. Kali ini edisi kemerdekaan ya teman-teman ya. Karena kita sudah lama sekali tidak ketemu, kita vakum lah. Hari ini kita muncul lagi dengan tema kemerdekaan teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita lebih lanjut membahas atau istilahnya euforia kemerdekaan, kita perkenalkan dulu, kita sambut narasumber kita hari ini, salah satu sejarawan yang dimiliki oleh Sumamio. Mungkin bisa say hello ke kamera, Pak Ikam. Halo Pak Ikam. Halo Pak Ilham, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Selamat datang Pak Ikam ya. Ini pertemuan pertama kita di podcast Osaka Sumamio Pak Ikam ya. Perdana ya. Sebenarnya kita sudah merencanakan sejak dulu ini Pak Ikam ya. Sudah dulu sekali kita pengen kolaborasi, kita pengen ngobrol-ngobrol santai lah di podcast Osaka ini, tapi baru terrealisasi hari ini. Gak apa-apa ya Pak Ikam ya. Kan karena memang momennya kita baru ketemu juga kan, momennya di hari kemerdekaan. Seperti itu Pak Ikam. Kita mungkin siap-siap juga ya teman-teman, untuk teman-teman semua yang ada di sini, kita siap-siap untuk mungkin bernostalgia, kita mengingat lagi sejarah-sejarah bangsa kita terkait kemerdekaan tentunya ya teman-teman. Karena saya pernah mendengar ini entah pepatah atau quotes atau seperti apa, bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, bangsa yang selalu mengingat sejarah-sejarah para pendahulunya. Bukan seperti itu Pak Ikam? Betul sekali. Oke. Mungkin kita langsung saja ya, karena ini kita membahas terkait kemerdekaan Pak Ikam. Kan kita di sini podcastnya anak muda, podcastnya remaja, teman-teman remaja, anak-anak SMA. Apa sih peran remaja pada waktu hari kemerdekaan bangsa Indonesia di 17 Agustus 1945 yang lalu itu, seperti apa sih perannya Pak Ikam? Oke. Kalau berbicara mengenai pemuda ya. Jadi dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bahkan sampai detik-detik proklamasi pun, pemuda ini memiliki peran yang sangat besar. Salah satunya ketika berita kekalahan Jepang, itu pertama kali diketahui oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir ini kan salah satu tokoh pemuda juga ya? Tokoh yang masuk pada golongan pemuda. Dari sini nanti kemudian sampai berimbas terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Setelah Sultan Syahrir ini tahu informasi bahwasanya Jepang akan menyerah kepada sekutu, maka kemudian berita ini disebarkan. Dari sini kelihatan bagaimana sosok tokoh pemuda-pemuda yang dimiliki oleh bangsa kita langsung menggebu-gebu jiwa nasionalismenya. Kita tahu sendiri bahwasanya ketika berita itu mulai menyebar, kemudian para pemuda ini ingin cepat-cepat merdeka. Jadi bagaimana caranya Indonesia harus cepat merdeka, tidak menunggu waktu lama gitu. Itu pada tahun 1945 ya Pak Ikam? Iya, detik-detik proklamasi, kurang lebih tanggal 15 Agustus. Ya, peristiwa penculikan Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok itu. Atau sebelum itu? Sebelum itu. Jadi sebelum ada peristiwa Rengas Dengklok itu sudah tersiar kabar dari pemuda di Indonesia pada waktu itu akan kekalahan Jepang dari sekutu, seperti itu ya? Iya, betul sekali. Lalu selain itu ya, maksudnya selain peristiwa penculikan itu, saya kan juga membaca sejarah ya Pak Ikam ya. Saya membaca sejarah dan saya berpikir pada waktu itu, kalau seandainya para pemuda kita waktu itu tidak tidak mengamankan
bahasanya kan selama ini yang diceritakan oleh orang-orang atau sejarawan itu selalu tentang penculikan ya. Tapi saya memaknainya itu bukan penculikan, tapi lebih ke arah pengamanan Soekarno-Hatta pada waktu itu diamankan ke Rengas Dengklok karena peristiwa pada, setahu saya ya, peristiwa pada waktu itu di Jakarta khususnya itu sudah istilah genting akan mata-mata, akan banyak sekutu Jepang yang tidak ingin Indonesia merdeka. Tapi tolong dikoreksi ya kalau misalkan istilahnya pandangan sejarah saya atau cerita sejarah yang saya miliki ini masih kurang benar ya Pak Ikam ya. Karena di sini kita pengen sama-sama belajar, kita pengen bertukar pikiran terkait sejarah, khususnya sejarah bangsa kita, tentang sejarah kemerdekaan itu sendiri. Gimana Pak Ikam? Oke. Terkait dengan penculikan Soekarno dan Hatta, itu kan ya bisa juga masuk apa yang menjadi penjelasan dari Pak Ilham. Jadi Soekarno itu salah satunya juga bisa dikatakan diamankan. Karena apa? Karena mengantisipasi adanya desakan-desakan dari luar. Karena memang di Indonesia pada waktu itu banyak yang masih pro dengan Jepang, dan juga ada yang masih takut dengan penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Jadi para pemuda ini, golongan pemuda ini menculik, bisa dikatakan menculik untuk mendesak segera memproklamasikan, dan bisa dikatakan juga mengamankan supaya apa? Supaya tidak ada desakan dari Jepang untuk tidak memproklamasikan kemerdekaan. Karena memang kalau seandainya golongan muda tidak melakukan hal semacam itu, ya bisa jadi mungkin kemerdekaan Indonesia masih tetap akan memundur, tidak 17 Agustus. Oh, seperti itu. Jadi memang sudah digariskan ya pada waktu itu, kalau seandainya tidak diculik atau tidak diamankan, bisa jadi 17 Agustus itu bukan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Bisa jadi mundur, atau mungkin bisa jadi sampai hari ini kita belum merdeka ya Pak Ikam ya? Bisa jadi. Oke. Nah selain itu Pak Ikam, itu kan peristiwa ketika sebelum atau detik-detik terjadinya kemerdekaan atau proklamasi di Indonesia. Nah setelah itu Pak Ikam, setelah kemerdekaan, ada apa lagi sih peran pemuda pada waktu itu? Peran pemuda dalam membentuk bangsa atau membentuk negeri setelah peristiwa kemerdekaan itu apa sih? Mungkin Pak Ikam bisa menceritakan kepada saya, juga kepada teman-teman Semamio, terkait peristiwa yang terjadi setelah kemerdekaan pemuda Indonesia pada waktu itu, ngapain aja sih Pak Ikam? Nah, ini ada salah satu ya beberapa peristiwa yang menurut saya unik, yang mungkin banyak orang tahu ya. Salah satunya seperti ketika proklamasi kemerdekaan ini sudah dibacakan, kemudian pasti banyak orang yang berpikir, lah katanya zaman dulu radio banyak yang diputus oleh Jepang, kemudian bagaimana cara menyebarkan berita proklamasi ini, sedangkan Indonesia ini kan luas, terbagi menjadi beberapa pulau, terus bagaimana berita ini bisa menyebar. Lah saya pernah membaca buku dan beberapa tulisan-tulisan dari yang saya temukan di museum mengatakan seperti ini. Dulu itu ketika proklamasi dibacakan, ketika ada beberapa orang Indonesia mengetahui berita tersebut, kemudian cara untuk mengelabui tentara Jepang supaya berita proklamasi ini bisa menyebar, kemudian pejuang-pejuang tersebut itu menyebarkan berita proklamasi di radio dengan menggunakan bahasa Madura. Oh gitu. Jadi Jepangnya tidak tahu terkait berita tersebut karena disamarkan oleh dengan bahasa Madura itu sendiri. Seperti betul itu sekali. Ya. Terus. Nah, dari sana kemudian berita proklamasi mulai menyebar. Jadi salah satu mungkin bisa dikatakan
memiliki peran dalam menyebarkan berita proklamasi, berarti orang-orang Madura. Oh gitu. Ya. Ya karena orang Madura ini kan yang memahami bahasa Madura. Jadi mereka menyebarkan yang mungkin kayak yang pedagang sate ayam, sate Madura itu menyebarkan, oh Indonesia sudah merdeka. Nah dari sini kemudian berita-berita itu mulai menyebar. Nah setelah kemudian berita itu sudah mulai menyebar semuanya, banyak sekali respon-respon dari rakyat Indonesia. Seperti yang sudah pernah saya baca bukunya Frank Falmos, yang kalau nggak salah judulnya Surabaya Sakral Tanahku. Di sana itu dijelaskan, ketika berita proklamasi itu mulai menyebar, banyak sekali rakyat Surabaya itu menyambut. Bahkan sampai ada yang petani yang memiliki kerbau sapi itu dicat warna merah putih untuk menyemarakkan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu ya. Karena itu adalah eksistensi. Bahwasanya kalau kita merdeka, ini lambang bendera kita. Jadi harus kita kibarkan. Oke. Dimanapun itu ya, dengan media apapun juga kan selama ini kan ya bendera ya harus dikibarkan di tiang-tiang. Padahal dulu bendera juga bisa dikibarkan atau disimbolkan melalui yang sapi yang dicat itu tadi Pak Ikam ya. Seperti itu. Oke. Jadi memang seperti itu ya peran pemuda waktu itu, siaran orang-orang Madura, orang-orang Jawa yang menyuarakan cerita-cerita tersebut. Jadi istilahnya dulu ketika 17 Agustus 1945 itu orang-orang Indonesia tidak serentak ya tahu semuanya langsung, kayak misalkan hari ini ada berita PPKM diperpanjang. Ya hari ini juga, detik itu juga seluruh orang Indonesia bisa mengakses, bisa tahu bahwa PPKM di Jawa Bali diperpanjang dengan level 4, kategori 4 seperti itu kan. Jadi semuanya langsung tahu detik itu juga, adanya pengumuman seperti apa detik itu juga langsung tahu. Kalau di zaman itu berapa hari Pak ya? Maksudnya untuk seluruh Indonesia tahu terkait berita atau cerita-cerita tersebut itu memerlukan waktu berapa hari atau berapa bulan atau bahkan mungkin sampai tahun 1950 atau 1946 47 itu baru berita itu merata ke seluruh Indonesia. Karena memang bayangan saya zaman dulu kan tidak seperti zaman sekarang ya. Koran pun kan mungkin tidak setiap hari terbit seperti zaman saya kecil dulu kan setiap hari saya baca koran Pak Ikam gitu. Tapi saya membayangkan zaman dulu kan akses informasi atau media sosial belum sekenceng hari ini gitu. Nah itu waktu penyebarannya itu selama apa sih Pak Ikam? Menurut sumber yang pernah Pak Ikam baca selama ini? Kalau mengenai detail penyebarannya itu berapa lama atau sampai berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, belum ada sumber yang mengatakan itu ya. Cuman gini, kalau saya bisa menjelaskan mengenai penyebaran berita proklamasi itu memang tidak sangat mudah pada waktu itu. Karena apa? Gerak-gerik rakyat Indonesia itu selalu dalam pengawasan tentara Jepang. Berarti waktu 17 Agustus 1945 itu tentara Jepang tidak langsung pergi dari Indonesia Pak Ikam? Belum. Belum pergi. Bahkan ada beberapa tentara Jepang itu yang belum mengetahui berita tentang kekalahan negaranya. Oh seperti itu. Berarti masih istilahnya bersembunyi di medan-medan perang seperti itu. Makanya itu ketika rakyat Indonesia mulai mengetahui bahwasanya Jepang kalah, kemudian proklamasi sudah dibacakan dan mulai menyebar, rakyat Indonesia mulai berani. Yang dulu dilarang bergerombol atau membentuk suatu kelompok yang mendiskusikan atau berbicara mengenai kemerdekaan, itu kan pasti dilarang oleh tentara Jepang. Bahkan bisa-bisa langsung dipenjara, ditangkap. Tapi ketika proklamasi kemerdekaan itu disebarkan dan menyebar, rakyat Indonesia itu mulai berani. Bahkan sampai
ada beberapa kelompok yang mulai berani melawan tentara Jepang. Di antaranya mungkin kita kenal dengan pemuda jalanan. Kembali lagi pemuda. Jadi tokoh pemuda ini memang sangat kental pada waktu perjuangan zaman dulu. Kalau mungkin Pak Ilham melihat foto-foto dokumentasi yang zaman dulu ketika perang, yang ditangkap-tangkapan, kalau sekarang mungkin kayak anak kecil. Tapi dulu itu mereka orang yang berperang, yang memperjuangkan negara kita. Mereka tidak digaji. Bahkan kita pun tidak tahu siapa nama beliau. Karena banyak juga pahlawan yang tidak diketahui namanya ya. Ya, mohon maaf, mungkin kalau kita ke makam pahlawan, mungkin ada juga makam-makam yang tanpa nama. Padahal mereka berjuang untuk negara kita. Banyak dari mereka yang dari golongan muda, dia tidak mengenal, tidak berpikiran saya membela negara kita supaya besok saya menjabat A, menjabat B, kemudian sampai digaji, tidak. Tanpa pamrih berarti mereka. Karena memang mungkin perasaan mereka atau jiwa atau emosional mereka ketika itu adalah pengen hidup merdeka ya Pak Ikam, pengen hidup terbebas dari penjajahan, pengen hidup dengan menggunakan kakinya sendiri seperti itu. Karena kan selama ini kalau kita dijajah, kita nggak usah ngomongin penjajah deh, kita ngomongin tentang diri kita sendiri gitu. Mungkin ya siapa yang nggak mau hidup itu dengan pilihannya sendiri kan, dengan kita merdeka, dengan kita menjadi bangsa kita sendiri kan, kita berhak menentukan pilihan hidup kita, keputusan dalam hidup kita gitu loh. Gak usah kita ngomongin negara kita pribadi aja teman-teman. Saya sering mengatakan ketika konseling itu sering mengatakan ketika teman-teman dewasa nanti, ketika teman-teman memilih terkait pilihan hidup teman-teman itu harus berdasarkan diri teman-teman. Kalau itu berdasarkan orang lain atau berdasarkan sesuatu hal yang di luar dirimu, sama saja dirimu itu sedang dijajah. Karena memang kamu tidak bisa menentukan keputusan atau pilihanmu sendiri, bukan seperti itu Pak Ikam ya. Betul. Ya, terkait juga tadi tentang kepemudaan itu Pak Ikam. Jadi kan peran pemuda dari yang Pak Ikam ceritakan sejak tadi itu kan krusial ya Pak Ikam ya, krusial. Dan saya lihat fenomena hari ini teman-teman kita itu mungkin bukan di Sumamio ya, karena di Sumamio saya yakin anak-anaknya juga selalu menghormati, selalu menghargai terkait kebangsaan, terkait kemerdekaan, terkait Pancasila itu sendiri. Tapi banyak di luar sana para pemuda, adik-adik kita, teman-teman kita itu masih istilahnya kurang lah dalam mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih selama 76 ya, kalau saya 76 tahun ini gitu. Nah, menurut Pak Ikam itu apa sih sebenarnya yang kurang hari ini terhadap pemuda kita yang tidak dimiliki oleh pemuda-pemuda kita yang dulu gitu? Apa sih yang hilang dari pemuda-pemuda kita hari ini menurut Pak Ikam? Kalau menurut saya sih yang pertama mungkin gini. Kalau zaman dulu, kenapa orang zaman dulu itu jiwa nasionalismenya sangat tinggi? Karena mereka dididik, didoktrin untuk mencintai tanah airnya. Karena dari awal yang mereka rasakan adalah kesengsaraan, di mana mereka merasakan dijajah oleh Belanda, kemudian dijajah oleh Jepang yang begitu kerasnya. Kemudian mereka berpikir, bagaimana caranya kita bisa merdeka tanpa adanya penjajahan. Dan kekerasan itu segera harus hilang. Beda dengan sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin pemuda sekarang ya mungkin banyak atau beberapa yang malas untuk mempelajari sejarahnya bangsa kita, mengetahui saja tidak mau. Bahkan sering juga di berita, beberapa berita yang dulu pernah sampai ada foto kemudian patungnya pejuang-pejuang kita itu sampai dibuat dicoret sampai dina, itu kan ya sangat berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu memang sangat menghargai jasa-jasa pendahulunya. Kalau sekarang kan mungkin ditanya mungkin hanya mengenal batas
kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus, gitu saja. Tapi tidak mengetahui sejatinya bangsa Indonesia ini seperti apa, perjuangan rakyat zaman dulu itu seperti apa. Kalau seandainya pemuda sekarang itu tahu dan mau menghayati bagaimana perjuangannya, ya insya Allah mungkin jiwa nasionalismenya akan tetap ada. Jadi tidak hilang gitu, tidak luntur oleh perkembangan zaman. Karena kan ya kita tahu hari ini kayak budaya kita sendiri itu kan sudah banyak ditinggalkan ya oleh teman-teman kita, oleh para pemuda yang ada di negeri ini. Kayak semacam kita menggunakan batik, kita menggunakan baju-baju kebudayaan atau baju-baju daerah itu sudah jarang sekali ditemui gitu. Orang-orang atau anak-anak muda yang mau melestarikan budaya-budaya tersebut, kecuali kayak misalkan mungkin ada acara apa baru istilahnya kegiatan tersebut, kayak kita pakai batik, kita pakai kebaya, kita pakai belangkon dan lain-lain, itu ketika hanya ada acara-acara tertentu saja gitu, tidak ada wadah atau tempat yang mewadahi kita untuk selalu melestarikan kebudayaan, selalu melestarikan sejarah dari para pendahulu kita. Seperti itu ya Pak Ikam. Betul. Karena gini Pak, kalau kita melihat fenomena sekarang, mungkin anak-anak muda sekarang kalau berpakaian kuno seperti zaman dulu ya, dianggap jadul, dianggap tertinggal, tidak kekinian. Nah itu yang kemudian menjadi suatu fenomena yang kemudian perlahan tanpa kita sadari budaya-budaya dan nilai-nilai nasionalisme kita dari galangan-galangan pemuda sekarang itu mulai hilang. Nah itu yang mungkin akan menjadi PR kita bersama. Bagaimana supaya jiwa nasionalisme itu mulai ada dan tumbuh lagi. Karena ya kita tidak menutup mata ya teman-teman ya, kita tidak mau menutup mata, kita tidak mau menutup telinga pun masih banyak orang-orang atau pemuda, anak-anak muda kita hari ini yang sudah mulai melupakan jasa para pahlawannya, jasa orang-orang yang dulu memperjuangkan kemerdekaan untuk kita hari ini teman-teman. Kita bisa sekolah, kita bisa menikmati, kita berada di Semamio ini ya karena para orang tua kita, para mbah-mbah kita dulu itu berjuang untuk kita hari ini teman-teman. Jadi untuk itu ayo kita istilahnya kita gencarkan lagi semangat kita terkait kemerdekaan, terkait perjuangan para senior kita atau para mbah-mbah kita, biar ya setidaknya kita bisa menjaga keutuhan bangsa ini sampai kiamat nanti ya Pak Ikam ya. Bukan hanya mungkin hanya 100 tahun Indonesia merdeka, 200 tahun, tapi ya sampai dunianya selesai ya Indonesia harus tetap ada. Indonesia harus tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dari tahun 1945 sampai nanti kiamat. Bukan seperti itu ya Pak Ikam. Nah ini ngomong-ngomong tentang budaya, mungkin sedikit ya Pak Ikam ya, saya mau cerita tentang kebudayaan dari tempat saya dulu kuliah ya. Saya kan dari kuliahnya di Malang gitu. Nah di Malang itu kalau nggak salah namanya itu ada Malang Tempo dulu Pak Ikam. Saya nggak tahu, Pak Ikam kan dari Surabaya ya, kuliahnya di Surabaya. Di Surabaya ada seperti itu atau juga gitu. Jadi ada acara namanya Malang Tempo dulu. Di sana itu ketika 17 Agustusan seperti ini juga gitu. Setelah 17-an itu ada acara tersebut, dan di acara tersebut itu ya isinya tentang kebudayaan zaman dulu yang dimiliki oleh Malang gitu. Kayak orang-orang yang datang ke situ itu harus menggunakan baju-baju adat, kayak minimal pakai batik lah, minimal pakai belangkon seperti itu. Jadi memang terasa banget ketempuan dulu di acara tersebut gitu. Kayak oh iya ternyata dulu para mbah-mbahku atau para orang-orang dulu itu seperti ini kan. Juga di situ banyak sejarawannya, juga banyak orang-orang yang paham terkait
kebudayaan, terkait sejarah-sejarah bangsa ini gitu. Jadi banyak belajar juga dari acara tersebut gitu Pak Ika. Mungkin ini bisa dicontoh untuk kota-kota lain ya, karena ini kan kita uploadnya di YouTube Semamio. Mungkin juga bisa nanti di Gresik ada acara-acara. Mungkin saya juga nggak tahu ya di Gresik ada seperti itu juga, atau mungkin di Surabaya juga ada acara-acara seperti itu. Karena setahu saya di Malang itu ada acara seperti itu dan menyenangkan. Kita bisa jadi kayak flashback gitu Pak Ika. Seperti itu. Kalau terkait dengan fenomena kebudayaan itu, jadi memang itu adalah salah satu mungkin cara ya, supaya kita itu lebih mengenal lagi, khususnya bagi kaum pemuda sekarang ini. Milenial lah Pak ya. Pelajar, itu kan memang cocok banget untuk hal-hal kegiatan seperti itu. Karena memang kalau kita kembali lagi pada era perjuangan, memang yang diberikan oleh orang tua terdahulu kepada anaknya ketika zaman perjuangan memang adalah hanya satu. Ini bapak sudah tua, Indonesia belum merdeka, maka besok ketika kamu sudah menjadi orang yang dewasa, kamu harus melanjutkan perjuangan bapak. Itu yang diwariskan. Nah sekarang Indonesia sudah merdeka, maka apa yang harus diwariskan? Yaitu tadi salah satunya kebudayaan atau yang ditinggalkan oleh orang-orang pendahulu kita. Jadi apa yang positif kita ambil, kita kelola, kita kembangkan. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Kita modernkan juga ya Pak ya. Maksudnya kan mungkin juga teman-teman istilahnya menganggap itu kuno, menganggap itu adalah sebuah kebudayaan yang sudah lama. Kan tugas kita mungkin sebagai orang-orang yang peduli, orang-orang yang prefer lah di dalam bidang-bidang tersebut, kita memodernkan kebudayaan seperti itu agar mungkin bisa diterima, mungkin bisa dinikmati, bukan hanya untuk orang-orang yang sudah sepuh ya, orang-orang yang sudah tua, tapi juga anak muda juga bisa menikmati, juga bisa melestarikan itu gitu. Mau minimal ya itu tadi, mungkin kayak semacam kita menggunakan batik, kita menggunakan baju-baju kebudayaan seperti itu ya. Entah ya, mungkin dari podcast ini nanti bisa menginspirasi teman-teman, khususnya teman-teman Semamio ya, dimanapun kalian berada, mungkin bisa mulai memikirkan bagaimana caranya sih biar kita itu bisa melestarikan kebudayaan yang Indonesia miliki. Seperti itu ya Pak Ikam ya? Ya betul sekali. Oke, mungkin sebenarnya seru ya Pak Ikam, pembahasan seperti ini 1 jam 2 jam itu nggak akan bisa selesai sebenarnya. Mungkin bisa kita sambung lagi di podcast kita selanjutnya. Tapi sebelum kita akhiri Pak Ikam, saya mau minta statement akhir lah dari Pak Ikam, atau semacam kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, biar mungkin bisa memberikan manfaat untuk teman-teman adik-adik kita yang mendengarkan podcast kita pada pagi hari ini Pak Ikam. Gini, dari kesimpulan yang kita bahas tadi, memang golongan muda atau pemuda itu memiliki peran yang sangat penting dan sangat berpengaruh sampai sekarang. Nah, ini nantinya saya juga menginginkan, kita semua juga menginginkan supaya pemuda di era sekarang ini juga seperti itu, di mana memiliki peran penting untuk bangsa kita. Jadilah pemuda yang memiliki jiwa nasionalisme, cinta tanah air yang tinggi. Jangan sampai kemudian menjadi orang yang sukses tapi melupakan negaranya, melupakan jiwa nasionalismenya. Karena banyak sekali fenomena di mana orang sukses, orang itu memiliki perusahaan-perusahaan besar, tapi melupakan negaranya. Dia tidak mengetahui sejarah negaranya. Bahkan sampai mereka berpikir hanya bagaimana caranya mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan menjual aset-aset negara kita. Itu kan bisa dikatakan tidak mengetahui sejarah bagaimana bangsa ini berjuang. Kurangnya rasa nasionalisme. Ya, oke. Ya, mungkin
seperti itu ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Ikam sudah sharing-sharing, sudah berbagi terkait sejarah bangsa Indonesia, terkait kemerdekaan itu sendiri dan terkait kepemudaan juga. Terima kasih, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman Semamio semuanya yang khususnya yang mendengarkan podcast ini. Dan mungkin terakhir saya tutup dengan salah satu quotes dari Bung Karno ya, terkait perjuangan. Bung Karno dulu pernah berkata seperti ini, perjuanganku mudah karena aku melawan atau mengusir penjajah, tapi perjuangan kalian itu akan jauh lebih susah karena yang kamu lawan adalah bangsamu sendiri, nafsumu sendiri. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Ikam ya, terkait perjuangan pemuda yang tidak mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi itu akan yang menghancurkan bangsanya sendiri, yang menghancurkan negaranya sendiri. Karena ketika dia sukses, ketika dia berhasil, dia malah menjual kekayaan atau aset-aset yang dimiliki oleh bangsanya sendiri. Oke, sekian teman-teman, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak ya Pak Ikam atas sharing-sharingnya. Sampai ketemu lagi di podcast Osaka selanjutnya. Bye-bye.